Seperti yang pernah gue bilang sebelumnya, keyakinan gue pribadi loh ini ya. Hati mengendalikan otak. Walaupun dua-duanya sama-sama pentingnya, tapi kalau cuma pakai otak, nggak pakai hati, ya tetap aja susah. Ngebahas soal etika berkendara lagi nih, lu nyadar nggak sih sebagai pengguna jalan, apa yang ada di pikiran lu itu orang lain kagak tahu. Pengguna-pengguna jalan yang lain itu bukan cenayang, bukan dukun. Itu kenapa para produsen kendaraan bermotor melengkapi fitur-fitur seperti lampu sen contohnya, untuk lu menyalurkan apa yang ada di pikiran lu, supaya pengguna jalan lain at least bisa nebak dengan tingkat akurasi yang tinggi apa yang akan lu lakukan. Gue kasih contoh ya, gue punya temen yang suka nyupirin gue, yang udah berulang kali gue kasih tahu bro, orang lain itu nggak tahu apa yang lu mau lakuin. Jadi kalau lu mau ngapa-ngapain itu kasih tanda. Pengguna jalan lain bukan dukun. Mereka tidak berkewajiban untuk mengetahui isi otak lu. Lu yang wajib memberitahukan mereka apa yang lu pikirin melalui fitur-fitur yang ada di mobil ini seperti lampu sen, lampu hazard, klakson, lampu dim, bahkan rem pun ada lampunya kalau diinjek. Melenceng dulu dikit ceritanya. Buat kalian-kalian yang kalau dengar klakson pendek yang cuman tin aja udah emosi. Padahal maksudnya kami itu baik untuk memberitahukan keberadaan kami supaya kita nggak tabrakan. Aduh, tolong ya, bedain dong antara klakson yang cuman tin sama klakson yang tin. Jangan semua jenis durasi klakson lu samain. Kalau lu nggak bisa bedain, ya susah lah ya. Itu yang pernah gue bahas sebelumnya. Orang-orang cuma pengen dihormatin, tapi nggak mau ngormatin orang lain. Oke, balik lagi ke cerita temen gue. Gue benci banget kalau dia ngeluh, udah dikasih jalan malah diem mobilnya, udah dikasih jalan malah diem motornya, udah dikasih jalan malah nggak nyebrang tuh orang. Ya lu ngasih jalannya kayak apa? Lu ngasih jalannya sambil ngeloyor, nggak berhenti sama sekali. Lu mau ngasih jalan tapi nggak berhenti, nggak ngasih tanda apa-apa. Lampu hazard kagak dinyalain untuk ngasih tahu ke pengendara belakang, woi, gue mau ngasih jalan untuk yang depan gue nih. Apalagi buka kaca buat ngasih tangan, ngasih tanda ke yang mau dikasih jalan, silahkan jalan. Kagak pernah mau. Mentang-mentang udah di dalam mobil, sombongnya bukan main. Capek gue ngasih taunya, berulang kali gue bilangin, woi, pengendara lain dan pengguna jalan lain bukan dukun. Toleransi, tempatkan dirimu di posisi orang tersebut. Gue sampai berulang kali gantian nyetir sama dia untuk dia duduk di bangku penumpang supaya gue contohin cara nyetir seorang manusia itu seperti apa, etika berkendara itu seperti apa, cara ngasih jalan ke orang itu bagaimana, cara ini, cara itu yang sopan di jalan raya itu seperti apa. Palingan abis itu cuma bertahan 1 minggu, abis itu minggu depannya udah balik lagi. Sumpah capek gue. Ya itulah ujiannya untuk kita-kita yang memutuskan untuk tetap jadi manusia, atau yang memutuskan untuk kembali jadi manusia. Berat, karena kita hidup di antara banyak makhluk non-manusia berwujud manusia. Coba deh kalau lu punya usaha nyari karyawan yang manusia, susahnya bukan main. Gilirannya lu karyawan nyari tempat kerja yang atasannya manusia, susahnya bukan main. Karena gue pernah ada di kedua posisi itu, jadi gue tahu susahnya. Gue sampai nanya sama AI, pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang harus gue tanyakan ke pelamar kerja supaya gue bisa tahu kalau dia itu manusia. Gue kagak peduli skillnya, ininya, itunya, anunya, bodo amat, yang penting karakternya. Gue cuman mau punya karyawan yang masih manusia. Berhasil sih, 1 doang. Sumpah tuh anak baik banget, dia anak Gen Z baik banget. Ntar di video berikutnya gue mau ngalor ngidul soal generasi-generasi itu ya, ntar ya. Disclaimer, channel ini saya buat bukan untuk merubah keyakinan Anda. Kalau Anda sudah yakin bahwa tujuan Anda hanya untuk lahir, ngejar, nyembah harta tahta kuasa, kemudian metong, ya nggak apa-apa, itu hak Anda. Channel ini saya buat untuk menolong dengan cara menenangkan mereka-mereka yang lagi dalam tahap perang batin. Karena mereka memutuskan untuk tetap jadi manusia, atau yang sudah terlanjur jadi orang, namun memutuskan untuk kembali menjadi manusia, alias nggak nyembah harta tahta kuasa lagi.